Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Leo Franciscus Miranga MPD, Kepala SMA GKST 2 Tentena, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta TLS SMA GKST 2 Tentena yang hari ini akan memulai kegiatannya. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan kemurahan-Nya, sehingga hari ini apa yang kita rencanakan bersama dapat kita laksanakan, yaitu pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 bagi siswa baru yang akan masuk di SMA GKST 2 Tentena. Walaupun dalam situasi COVID-19 yang terjadi saat ini, tetapi tentunya program pembelajaran itu tetap harus berjalan, sehingga kami SMA GKST 2 Tentena tetap melaksanakan PLS walaupun melalui dengan cara daring. Nah, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat datang, dan kami bahagia serta bangga dengan kesediaan dari semua siswa-siswi yang sudah bersedia untuk mendaftarkan diri belajar di SMA GKST 2 Tentena. Sebagai lembaga pendidikan, tentunya kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua untuk dapat dapat menimba ilmu di SMA GKST 2 Tentena, sehingga semua apa yang menjadi cita-cita dari anak-anak didik sekalian dapat tercapai. Nah, oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana keberadaan SMA GKST 2 Tentena sebagai penyelenggara pendidikan di tempat ini, maka pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah akan menyampaikan visi, misi, dan strategi pengembangan pendidikan di SMA GKST 2 Tentena. Nah, terkait dengan kegiatan ini, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang visi dari SMA GKST 2 Tentena. Visi dari SMA GKST 2 Tentena adalah menciptakan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya. Beriman yang dimaksud di sini adalah bahwa profil lulusan dari SMA GKST 2 Tentena diharapkan nanti adalah sumber daya manusia yang memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai yang memberikan hikmat bijaksana dalam melaksanakan semua aktivitas, sehingga proses kegiatan belajar itu juga akan mengajarkan kepada semua siswa-siswinya untuk dekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah berkualitas. Berkualitas di sini tentunya profil lulusan SMA GKST 2 Tentena kita harapkan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga di dalam dunia kerja nanti dia bisa menunjukkan kualitas yang baik. Kemudian berdaya saing. Nah, berdaya saing yang kita maksud di sini adalah profil lulusan SMA GKST 2 Tentena yang sudah memiliki iman yang baik, sudah berkualitas, pastilah akan menjadi sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia globalisasi. Dan yang ketiga adalah di dalam semua kemampuan itu, maka profil lulusan SMA GKST 2 Tentena juga harus berbudaya. Artinya dia bisa beriman, dia bisa berkualitas, dan dia bisa berdaya saing, tetapi dia akan semakin lengkap kalau dia memiliki budaya. Tentunya budaya yang kita maksud di sini adalah budaya lokal yang ada di Kabupaten Poso. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka SMA GKST 2 memiliki misi. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang didasarkan pada kualitas pendidikan yang religius melalui pengamalan ajaran agama. Nah, tentunya untuk mencapai visi yang berkaitan dengan yang religius, maka SMA GKST 2 wajib untuk
memberikan atau mengupayakan bahwa pendidikan keagamaan itu menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan sebagai bagian dari praktek pengamalan ajaran agama. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan bermutu, yang tinggi ilmu, tinggi keterampilan, dan berakhlak mulia berdasarkan potensi siswa baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, yang dimaksud dengan misi yang kedua ini yaitu bahwa di dalam kegiatan belajar mengajar itu maka SMA GKSD 2 akan melaksanakan secara profesional. Artinya semua sumber daya yang dimiliki akan dikerahkan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh siswa. Nah, tetapi di dalam proses pelaksanaan itu pun harus didasarkan pada akhlak mulia dan juga melihat potensi siswa, sehingga siswa-siswa yang dihasilkan adalah siswa-siswa yang tinggi ilmu dan tinggi keterampilan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan yang menjawab persaingan global dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Nah, tentunya kita ketahui bersama bahwa pada saat ini di zaman era globalisasi maka persaingan global itu tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, misi yang ketiga dari SMA GKSD 2 Tentena adalah bagaimana menghasilkan siswa-siswa yang nantinya dapat bersaing secara global. Nah, yang didasarkan pada pengembangan teknologi dan sains. Nah, ini yang akan menjadi salah satu poin penting dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA GKSD 2 Tentena. Yang keempat adalah menyerahkan pendidikan yang berbudaya lokal dan memupuk nasionalisme yang didasarkan pada moralitas dan budi pekerti yang luhur. Nah, ini tentunya juga mendukung dari tujuan pembangunan dan tujuan pendidikan nasional, di mana dalam kedua tujuan nasional tersebut bahwa menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan juga memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme itu menjadi bagian yang penting, sehingga dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut maka SMA GKSD 2 Tentena juga mengusung misi yang sama. Nah, untuk mencapai tujuan dari apa yang sudah menjadi visi dan misi itu, maka SMA GKSD 2 akan mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua adalah melaksanakan pelayanan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dengan pendekatan pembelajaran yang kritis, aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan pada semua mata pelajaran. Nah, jadi SMA GKSD 2 Tentena akan berfokus pada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, di sini akan dituntut kepada semua siswa-siswi yang baru bergabung di SMA GKSD 2 Tentena untuk mengembangkan nilai-nilai pembelajaran yang berbasis pada kritis. Kemudian dia harus aktif dalam hal kegiatan belajar itu harus mampu mengembangkan diri sendiri, tidak pasif atau menunggu, tetapi bagaimana di SMA GKSD 2 ini siswa-siswa didorong untuk mengembangkan cara belajar, mengembangkan pembelajarannya sehingga dia bisa terus menambah ilmu pengetahuan, dan bahkan kita berharap bahwa anak-anak sekalian bisa menjadi penemu-penemu baru. Nah, itu memang yang menjadi tujuan dari pendidikan saat ini. Nah, kemudian kreatif dan inovatif adalah mampu membangun, menciptakan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk memecahkan masalah dan menciptakan. Jadi memecahkan masalah dan menciptakan hal-hal baru yang mampu memberikan
bantuan kepada manusia untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bermutu agar mampu mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, ini poin yang ketiga ini merupakan salah satu hal penting yang juga kami lakukan di SMA GKSD 2 Tentena, yaitu bagaimana pembelajaran yang bermutu itu kita arahkan untuk menggali kemampuan dan potensi siswa melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Sebab kami sadar bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan, memiliki bakat, talenta yang berbeda-beda, yang kadang-kadang tidak terwadahi. Nah, sehingga tidak terakomodir, sehingga di SMA GKSD 2 Tentena itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk mewadahi semua kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa, sehingga minat dan bakat itu akan bisa mereka poles, dan ini akan menjadi sebuah keterampilan yang nantinya, kemampuan yang nantinya bisa memberikan kemudahan-kemudahan, bahkan menjadi bantuan ya di dalam siswa untuk mencari kerja pada masa-masa yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat, menyelenggarakan proses belajar mengajar berbasis pendidikan karakter dengan berbagai kegiatan sosial yang memupuk sikap gotong royong, mandiri, dan berintegritas. Nah, ini juga bagian dari pendidikan karakter, yaitu membangun kegiatan-kegiatan sosial sehingga siswa peka terhadap lingkungan sosialnya, dan ini akan memupuk sikap gotong royong dan kemandirian bagi siswa. Kemudian yang berikutnya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis pada teknologi dan informatika yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjawab tantangan globalisasi. Nah, tentunya ini juga yang saat ini kita rasakan, bahwa ternyata tujuan pembelajaran yang kelima ini menjadi bagian yang penting saat ini dalam dunia pendidikan. Sebab kita ketahui bersama, sejak COVID-19 maka semua kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan dari rumah. Nah, kegiatan belajar dari rumah, kegiatan bekerja dari rumah, itu semua membutuhkan teknologi dan informatika, sehingga memang SMA GKSD 2 berusaha untuk memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan ini, dan salah satu tujuannya adalah bagaimana mempersiapkan semua siswanya untuk bisa belajar berbasis pada teknologi dan informatika. Nah, selanjutnya adalah menciptakan budaya sekolah yang di dalamnya menjaga kebudayaan lokal. Nah, tentunya budaya sekolah ini juga penting supaya menjadi identitas sekolah, dan juga identitas itu tidak lari dari identitas kebudayaan budaya lokal yang ada. Sehingga salah satu yang kami buat di SMA GKSD 2 Tentena ini adalah mengembangkan kegiatan-kegiatan seni dan budaya, ya, seni tari. Nah, itu yang kami kembangkan di sini supaya siswa-siswa itu selain dapat mengembangkan minat dan bakatnya di bidang seni dan budaya, ya, khususnya tari, tetapi juga kita sekaligus bisa melestarikan budaya lokal yang ada di tempat ini. Dan yang ketujuh adalah menyelenggarakan pendidikan cita tanah air dan bangsa dalam bingkai NKRI didasarkan pada budi pekerti yang luhur. Nah, tentunya tujuan yang ketujuh ini merupakan tujuan dan cita-cita kita bersama sebagai satu bangsa, yaitu bagaimana kita cinta tanah air dan bangsa kita yang kita cintai bersama ini, sehingga di dalam pelaksanaan pembangunan kita pun didasarkan pada rasa cinta tanah air dan bangsa akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kita ini. Nah, itu adalah tujuan dari SMA GKSD 2 Tentena. Nah, selanjutnya kita lihat SMA GKSD 2 Tentena dalam visi pendidikan abad 21. Tentunya
SMA GKST 2 Tentena ini memiliki visi pendidikan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul pada abad ke-21 ini. Nah, sebelum kita membahas tentang visi pendidikan abad 21, kita perlu paham dulu tentang kedudukan SMA GKST 2 Tentena. Nah, kalau kita lihat di dalam bagan ini, maka SMA GKST 2 Tentena itu memiliki dua kedudukan yang harus dipahami sehingga kita bisa tahu, kita bisa menempatkan diri, ya, kita bisa menempatkan diri sebagai sekolah. Nah, dua kedudukan yang dimaksud itu adalah SMA GKST 2 sebagai sekolah swasta sekaligus juga merupakan sekolah binaan pemerintah. Nah, dua posisi ini menempatkan SMA GKST 2 pada dua konsekuensi. Nah, kalau kita lihat dari swasta sebagai sekolah yang didirikan di bawah naungan YPPK GKST, maka tentunya dasar pelaksanaannya itu adalah dasar yang didasarkan pada kitab suci Kristiani, yaitu Alkitab. Ya, kemudian visi dan misinya pun itu harus didasarkan pada visi misi gerejawi. Nah, tetapi di satu sisi bahwa sebagai sekolah binaan pemerintah, maka SMA GKST 2 Tentena itu juga didasarkan pada yang disebut dengan perundang-undangan, ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan itu didasarkan kepada perundang-undangan. Demikian juga dengan visi dan misinya, maka SMA GKST 2 juga harus mampu mengimplementasi visi misi pendidikan nasional. Nah, tentunya dua pijakan ini tidak kemudian membuat antara SMA GKST 2 sebagai sekolah swasta maupun sebagai sekolah binaan pemerintah kemudian saling bertolak belakang, tetapi justru keduanya saling mendukung dan saling mengisi. Nah, oleh sebab itu, maka dari kedua hal ini, baik sebagai swasta maupun sekolah binaan pemerintah, maka di dalam pelaksanaan pendidikannya, maka dasar pendidikan karakter itu SMA GKST 2 jelas didasarkan pada dasar Alkitabiah. Kemudian visi misi gereja, ya, dan visi misi pendidikan nasional itu juga menjadi bagian dari visi misi SMA GKST 2 Tentena. Nah, berdasarkan dasar pendidikan ini, maka yang diharapkan adalah ciri profil karakter SMA 2 itu adalah yang didasarkan pada dasar Alkitabiah. Itu. Nah, kemudian untuk menentukan nilai karakter itu, maka ada yang disebut dengan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran di SMA GKST 2 Tentena itu didasarkan pada pendidikan karakter yang merupakan bagian dari kecakapan abad 21. Nah, proses pembelajaran didasarkan pada nilai karakter itu, maka ada yang disebut dengan olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Nah, selama ini kita hanya banyak mengenal tentang olahraga. Nah, olahraga ini yang berkaitan dengan fisik, tetapi kita kurang membahas tentang olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Nah, padahal di dalam pendidikan karakter yang didasarkan pada nilai Alkitabiah yang saya sampaikan tadi, bahwa selain olahraga, maka olah hati itu sangat penting. Nah, olah hati itu sangat penting, dan kemudian olah rasa itu juga sangat penting. Olah hati itu berkaitan dengan semua apa yang kita rasakan di dalam hati. Kemudian olah rasa itu bagaimana kita berempati kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan kemudian olah pikir itu berkaitan dengan kemampuan kita menalar, bagaimana kita berpikir. Nah, semua ini, olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga ini merupakan bagian dari proses pembelajaran.
Nah, inilah yang akan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di SMA GKSD 2 Tentena, yang kemudian nanti akan memproduksi berbagai nilai-nilai, ya, nilai-nilai karakter, yaitu religiositas atau keimanan, ya, kemudian jiwa nasionalisme atau rasa cinta tanah air, kemudian jiwa kemandirian yang berkaitan dengan ketahanan, ya, ketahanan hidup, jiwa kewirausahaan, mampu melakukan sendiri, ya, ada nilai-nilai bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Kemudian ada gotong royong, yaitu kegiatan bagaimana kita hidup dengan orang lain, dan integritas, itu yang berkaitan dengan kepercayaan, ya, nilai-nilai kejujuran, integritas, ketika orang-orang mampu, orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, itu adalah bentuk nilai karakter yang akan dibangun di dalam proses pendidikan di SMA GKSD 2 Tentena ini sebagai bagian dari kecakapan abad 21. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 itu sebenarnya ada 4, tetapi untuk saat ini kemudian dia berkembang menjadi 5. Nah, yang pertama itu adalah berpikir kritis, ya. Jadi keterampilan abad 21 itu kita diajak untuk dapat berpikir kritis. Nah, sebagai GKSD 2 Tentena dalam proses belajar mengajar dan juga akan mengajak kepada seluruh siswa yang ada di sini untuk bagaimana mengembangkan cara berpikir kritis. Berpikir kritis di sini artinya mampu melihat fenomena alam, fenomena sosial, lalu membangun pikiran-pikiran kritis untuk menemukan jawaban terhadap fenomena yang terjadi. Nah, kemudian bisa memecahkan masalah. Nah, jadi sesudah dia berpikir kritis, pasti dia akan mampu memecahkan masalah. Nah, masalah-masalah yang dihadapi itu akan dijawab dengan berbagai kajian-kajian ilmiah. Nah, itu yang disebut dengan berpikir kritis. Nah, kalau sudah memecahkan masalah, maka keterampilan abad 21 juga mengajarkan kita untuk berkomunikasi. Artinya kita tidak menjadi orang-orang yang individualitis, artinya yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa melihat orang lain, tetapi melihat semua fenomena yang ada di lingkungan ini sebagai suatu persoalan bersama yang harus dikomunikasikan bagaimana untuk cara pemecahannya. Nah, komunikasi ini juga akan memunculkan kolaboratif. Nah, kolaboratif ini adalah bekerja sama, bagaimana caranya untuk itu tadi, ya, mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, dan yang satu yang menjadi ketambahan yang baru adalah TIK dan media atau teknologi informasi dan komunikasi serta media. Nah, ternyata keterampilan abad 21 itu juga mengharuskan kita untuk melek terhadap teknologi informasi dan pemanfaatan media. Nah, khususnya seperti saat ini kita hadapi, maka pemanfaatan media itu sangat penting. Itu kemudian kita masuk pada pembelajaran masa COVID-19. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana visi, misi, dan tujuan pembelajaran yang kita akan jalani di SMA GKSD 2 Tentena, dan kemudian kita sudah belajar mendapatkan informasi tentang pembelajaran berbasis karakter dan juga kecakapan abad 21. Nah, tetapi pada saat ini maka kita juga diperhadapkan dengan masa COVID-19. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya juga sebagai kepala sekolah perlu menginformasikan kepada kita bagaimana sebenarnya dalam situasi yang kita hadapi ini, maka proses pembelajaran di SMA GKSD 2 Tentena itu akan tetap berlangsung. Nah, untuk pembelajaran masa COVID-19 ini, maka yang umum
ya, yang umum kita dengar dan mungkin kita sudah lakukan selama 1 semester kemarin itu adalah online learning atau pembelajaran secara online. Nah, tetapi sebenarnya ada 2 metode pelaksanaan belajar dari rumah, ya, karena memang kita tidak diberikan atau belum diberikan kebebasan atau izin untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur melalui surat edaran yang sudah diberikan kepada semua sekolah-sekolah yang berada di khususnya Sulawesi Tengah, maka pembelajaran itu tidak dapat dilaksanakan di sekolah. Nah, oleh sebab itu, maka sekolah perlu mencari, melihat, dan menemukan serta melaksanakan metode pembelajaran yang sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, untuk itu, secara umum, maka metode pelaksanaan BDR itu atau belajar dari rumah itu bisa dilakukan melalui daring dan luring. Nah, pembelajaran jarak jauh dalam bentuk jaringan online atau daring itu menggunakan gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Kemudian pembelajaran jarak jauh atau luar jaringan atau offline atau biasa dikenal dengan luring menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Nah, oleh sebab itu, kepada kita semua, anak-anak didik yang baru, saya sebagai kepala sekolah berharap supaya kita masing-masing bisa mempersiapkan diri dengan gawai atau gadget atau laptop atau handphone yang berbasis Android, supaya semua kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan bisa melalui daring, dan itu akan sangat membantu. Tetapi kepada siswa-siswi yang belum juga memiliki alat-alat seperti itu, SMA GKSD 2 tetap juga akan melayani proses belajar mengajarnya melalui bahan ajar cetak atau alat peraga atau media belajar. Nah, tetapi kami berharap, ya, jika bisa, sebaiknya bisa dengan menggunakan HP atau laptop yang berbasis Android. Nah, kemudian lalu jika proses belajar itu kita laksanakan, lalu apa yang perlu peserta didik siapkan untuk proses belajar yang demikian? Yang pertama, siapkan perangkat pembelajaran, buku, alat tulis, dan media lainnya. Jadi, walaupun kita mungkin menggunakan proses belajar melalui daring, tetapi tentunya kita perlu juga untuk mencatat, ya, menulis semua aktivitas sehingga rekaman proses belajar yang kalian lakukan di rumah itu bisa direkam dan bisa menjadi portofolio atau bukti kegiatan belajar, sehingga untuk penilaian dan sebagainya itu akan sangat membantu. Yang kedua adalah pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Nah, memang di dalam situasi COVID seperti ini, tentunya pembelajaran kita tidak akan normal seperti biasanya. Tetapi sudah disampaikan kepada kami bahwa proses pembelajaran itu tetap mengikuti kalender akademik yang ada, sehingga tidak merubah waktu belajar dan kegiatan pembelajaran yang lain. Jadi tetap kita akan melaksanakan jadwal pembelajaran seperti biasanya. Yang berikutnya, mengajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Yang berikutnya, aktif dalam diskusi dengan guru. Nah, aktif dalam diskusi dengan guru ini maka diharapkan kepada semua siswa. Diskusi itu bisa dilakukan melalui WhatsApp grup, melalui Messenger, atau melalui media-media yang lain. Yang penting adalah bahwa proses interaktif antara guru dan siswa itu terjadi. Nah, itu yang
penting juga dalam masa pembelajaran di saat COVID-19 saat ini. Kemudian menyampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan saat kegiatan belajar hari ini. Jadi jangan malu-malu untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan yang hadapi dalam kegiatan belajar. Kemudian menyelesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua. Nah, ini juga sangat penting ya, sangat penting kepada seluruh siswa bahwa bagi peserta didik baru nanti di dalam proses pembelajaran kita tentunya akan banyak tugas-tugas yang akan diberikan dari guru ya. Oleh sebab itu siswa diharapkan bisa menyelesaikan tugas-tugas itu walaupun penyelesaian tugas-tugas itu tidak akan diarahkan untuk membebani siswa ya. Jadi tugas yang diberikan bukan dalam rangka untuk membebani siswa, tetapi justru mau mengajak siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar walaupun dari rumah. Yang berikutnya adalah memastikan peserta didik dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru. Nah, oleh sebab itu tadi yang saya sampaikan bahwa diharapkan kepada semua siswa bisa memiliki alat komunikasi ya, alat komunikasi yang bisa digunakan untuk dilaksanakannya kegiatan komunikasi antara siswa dan guru jika ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan. Dan saya akan sangat senang kepada semua siswa yang aktif ya, yang memanfaatkan apa yang ada ya untuk berkomunikasi dengan guru. Kemudian mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran. Nah, jadi siswa juga diharapkan tugas-tugas yang diberikan itu bisa dikumpulkan kepada guru dan bisa dibuat foto-foto pembelajaran. Nah, saya sangat terkesan ya dengan kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sudah duduk di kelas 2 atau kelas 3 ya, ketika pandemi kemarin guru memberikan tugas kepada mereka dan mereka membuat video-video pembelajaran ya. Mereka mempresentasikan hasil pelajaran mereka, hasil diskusi mereka dalam bentuk video dan itu di-upload kepada gurunya. Nah, sehingga ini sangat baik dan memberikan informasi yang baik ya. Nah, jadi saya berharap nanti kepada anak-anak didikku yang baru ini silakan berkreasi dalam menciptakan hasil-hasil pembelajaran yang baik dengan ide-ide kreatif ya. Kemudian siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Jadi nanti kepada orang tua juga kami berharap ya nanti disampaikan kepada orang tua untuk menyiapkan tempat belajar yang nyaman, lalu menuliskan rencana kegiatan sesudah belajar hari ini. Nah, tentunya ini semua yang kami harapkan ya dari pihak sekolah supaya siswa bisa mempersiapkan diri secara baik dan secara matang dan untuk mengikuti proses pembelajaran di masa COVID-19. Nah, selanjutnya adalah saya juga harus menyampaikan kepada siswa bahwa apa yang harus dilaksanakan oleh kami pendidik, oleh kami guru-gurumu untuk bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar ini. Jadi kami para pendidik ya guru-guru akan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Nah, yang pertama adalah tentunya kita akan menggunakan media buku ya, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekolah. Nah, di sekolah kita ini ada perpustakaan. Silakan nanti boleh meminjam buku di perpustakaan, nah, tapi jangan bergerombol ya, jangan bergerombol. Silakan datang ke perpustakaan, meminjam buku, kemudian modul ya. Nah, jadi guru-gurumu itu nanti kita
mintakan untuk membuat modul-modul pembelajaran, ya, dan yang berikutnya bahan-bahan ajar yang lain, ya, yang nanti coba dibuat oleh guru-gurumu, ya. Kemudian juga menggunakan media televisi. Nah, ini biasa juga yang sudah pernah dibuat oleh TVRI dan juga menggunakan radio. Nah, jadi pada masa COVID ini juga kami sekolah tidak membatasi, ya. Jadi kami sekolah tidak membatasi kepada seluruh siswa untuk menggunakan media pembelajaran yang ada, yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh pendidikan yang lain, ya, lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Silakan digunakan, tetapi tentunya juga dari sekolah juga akan menyediakan bahan-bahan pelajaran. Nah, kami berharap bahwa semua sumber-sumber belajar ini bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk meningkatkan proses belajar di rumah. Nah, kemudian yang terakhir adalah selamat saya sampaikan kepada kita semua. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa SMA GKSD 2 Tentena merasa senang, ya, merasa bangga bahwa kalian mau bergabung di sekolah yang kita cintai bersama ini, dan kami berharap bahwa sekolah-sekolah di tempat ini, ya, maksud kami sekolah di tempat kami ini bisa menjadi wadah yang baik, ya, yang baik bagi semua kalian yang ada di tempat ini, yang akan menuntut ilmu tempat ini, untuk mengembangkan minat dan bakat serta kemampuan berpikir, ya, untuk mencapai cita-cita yang kalian harapkan. Nah, selamat bergabung bersama SMA GKSD 2 Tentena, gapai prestasi bersama kami, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, sebagai penutup dari saya, tentunya saya akan mengingatkan kepada kita semua untuk selalu waspada, ya, terhadap penyebaran virus corona. Oleh sebab itu, walaupun daerah kita ini kemarin sudah dinyatakan sebagai daerah yang zona hijau, tetapi virus ini belum memiliki vaksin, ya, sehingga tentunya kita harus tetap waspada. Oleh sebab itu, selalu saya mengingatkan kepada kita semua untuk selalu rajin cuci tangan, ya, kemudian menggunakan masker dan jaga jarak. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita rancang, ya, apa yang kita rencanakan bersama ini bisa memberikan informasi yang baik kepada kita semua, dan saya berharap kita semua mengikuti apa petunjuk yang sudah ditetapkan. Jadi kalau sekolah itu mengikuti petunjuk dari pemerintah, maka semua yang ada di sekolah, ya, juga mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari sekolah. Nah, oleh sebab itu, untuk saat ini kita belum bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, tetapi kegiatan belajar mengajar itu akan dilaksanakan di rumah, ya. Nah, oleh sebab itu pada materi-materi selanjutnya, ya, akan disampaikan oleh beberapa orang guru ke depan sebagai materi tambahan dalam kegiatan PLS ini. Yang pertama berkaitan dengan kurikulum K13, itu berkaitan dengan kegiatan proses kegiatan belajar mengajar, kemudian mata-mata pelajaran apa saja yang ada di tingkat SMA, kemudian penjurusan dan sebagainya. Nah, nanti itu akan disampaikan oleh Wakasek kurikulum. Jadi silakan ditanya, ya, dibedah, ya, kemudian dicari tahu berbagai hal
yang berkaitan dengan kegiatan belajar di SMA. Ya, tentunya kegiatan belajar di SMA pasti berbeda dengan di tingkat SMP. Lalu kemudian materi yang berikutnya berkaitan dengan tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah ini perlu diketahui supaya kalian semua yang akan masuk di SMA GKSD 2 Tentena ini mengetahui apa-apa saja yang perlu, ya, apa-apa saja yang perlu kalian persiapkan, ya, yang perlu kalian taati, ya, kemudian aturan-aturan yang perlu diikuti, ya. Kemudian ada juga nanti sanksi-sanksi yang akan diterima bagi siswa-siswi yang melanggar dari aturan yang sudah kita tetapkan di tempat ini. Kemudian materi selanjutnya adalah yang berkaitan dengan beasiswa, keuangan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini memang menjadi satu sebab kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, ya, itu ada di SMA GKSD 2 ini mengapresiasi bagi mereka-mereka yang memiliki prestasi, ya, baik prestasi akademik maupun non akademik. Nah, bentuk apresiasi itu adalah dalam bentuk beasiswa. Nah, nanti di situ akan dijelaskan beasiswa apa saja yang bisa diterima, lalu prestasi-prestasi apa saja yang akan mendapatkan beasiswa. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ini menjadi informasi yang baik bagi kita semua. Dan tentunya sekali lagi saya sebagai Kepala SMA GKSD 2 Tentena mengucapkan selamat datang di SMA GKSD 2 Tentena, dan jadilah anak-anak SMA yang membanggakan bagi diri kalian sendiri, bagi orang tua kalian, dan bagi sekolah kalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberikan hikmat bijaksana kepada kita semua untuk menjalani masa-masa belajar mengajar di SMA GKSD 2 Tentena. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah tutur, dan kiranya ini bisa menjadi informasi yang cukup bagi kita semua. Selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab pada sesi-sesi berikutnya. Nanti semua hal yang saya sampaikan yang masih belum jelas bisa ditanyakan. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.